Salom mabata haganupan. Pai mai tangar hita ambilan bagas sadarion martong kumahita. Dami ni bata na mengatasi ganup hauron imam maramat kunuhur apa pikiran na siam ibagas Kristus Yesus. Amin. Hata ni bata hubata ibagas sadarion. Aima 2 Petrus bindu sada ayat sada da sumbani sia. Seranma ia taham. Hata tadi humbani si Simon Petrus jua anjaha apostel ni Yesus Kristus. Hubani segala nadok manjalo hapor sayam. Nados hargani songon na jinalo nami. Marhiti api toron ni batata apa Yesus Kristus si paluahin. Saya lambir martambah ma siam hidup niuhu. Apa dame marhiti panandayon na siam. Bani nebata apa Yesus tuhatai. Ibere hagogoni hanay baton ni aido bata. Segala na perlu ban hagoluhon pakon hadaulaton marhiti na tanda hita iya na mandilo hita. Marhiti hasangapon ni apa hadiron ni sendiri. Marito nai beredo bata baga-baga. Nama harga apa na bagal tumang. Ase marito nai buira siya mapurus. Kumbani hamaguan na idunyon. Pinaroh ni isap-isap. Anja gabi parupi na siyam bani hanay bataon ni. Halaniay. Haringkos ko na siyam ma kumbani segala gogo paterdakon diar ni perlaho ibagas aporsian na siyam dupai hapentaron ma ibagas perlaho na madiaray dupai panrejon diri ma ibagas hapentaronay dupai hasabaron ma ibagas panrejon diri dupai hadaulaton ma ibagas hasabaronay dupai holong niuhu banya soman ma ibagas hadaulatonay dupai holong bani haganuk ma ibagas holong niuhur bani hasoman ay. Yang go jupai in bani siam anja martambah-tambah seng paturton ni siam rayohan anja seng merbuah lahu mananda Yesus Kristus tuhatai. Tapi bani ise seng jupa ay halak nama pitung maay anja perpangidah na sopit. Nadok lupa bani habor sihon humbani dosa-dosani hinam. Si berjaima dasar. Ase lebih harus hita homa nabasam homa age bani bahasa Indonesia. 2 Petrus 1 ayat 1 hingga 9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan
kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Saya awali dengan upasa Simalungun. Jumani 3 runggu tubuhan lata-lata. Binggas mai tatong marminggu. Age rumah asetong yasomani Tuhatta. Horsma bakta haganupan. Kita ganupan adong do halna utama bani geluhon. Ada yang prioritas. Apa itu? Yaitu bertumbuh. Itu penting di dalam kehidupan kita, khususnya dalam iman kepercayaan kita. Bertumbuh berarti kita semakin lama semakin baik, semakin besar, kuat, dewasa, lalu kemudian berbuah. Itulah proses pertumbuhan. Margaret Fuller, seorang penggiat feminisme, mengatakan, satu-satunya sasaran dalam hidup yang ku tahu adalah bertumbuh. Satu-satunya sasaran hidup yang ku tahu adalah bertumbuh. Soal pertumbuhan ini kita bisa mencontoh burung rajawali. Burung rajawali ini tingginya lebih kurang 90 cm. Panjang sayapnya kedua-duanya lebih kurang 2 meter. Dia besar, kuat, dan cekatan. Sarangnya di atas, dibangunnya di puncak gunung yang sangat tinggi. Memiliki maksud yang tertentu. Berat sarangnya ada lebih kurang 700 kg. Empuk dan nyaman. Bahkan manusia juga bisa tidur di situ. Dia bertempat tinggal di puncak gunung yang tinggi dengan sarangnya yang besar. Anak-anaknya dimanjakannya, diberinya makan dan disulang dengan hati-hati. Dan ketika umurnya 6-7 minggu, induk rajawali ini membongkar sarangnya, merusak sarangnya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya kedinginan. Oleh karena kedinginan, tumbuhlah bulu-bulu kasar di tubuh anak-anaknya. Lalu ketika umur 11 hingga 12 minggu, induknya sengaja menjatuhkan anak-anaknya ke jurang dengan maksud untuk belajar terbang. Dan ini berulang-ulang terus, puluhan dan bahkan ratusan kali. Ketika anaknya mau menyentuh tanah, lalu induknya mendukung dia di atas sayapnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Anaknya itu memiliki kekuatan kepak sayap, memiliki cengkraman yang kuat, memiliki mata yang tajam, dan kecepatan terbang yang luar biasa. Dia sama dengan induknya. Ini dapat kita lihat bagaimana seekor rajawali yang kuat dan cekatan, cerdik, memiliki mata yang tajam. Sasaran yang tepat. Luar biasa. Akhirnya
dia memiliki serupa dengan induknya. Anak-anak Raja Wali sesungguhnya memiliki benih sifat-sifat induknya, sifat-sifat Raja Wali. Tetapi harus dilatih, harus diupayakan supaya bertumbuh dan berkembang sama dengan induknya. Tidak dimanjakan lagi, tapi dipaksa untuk belajar, berlatih, sehingga dia memiliki sifat seperti induknya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, demikian juga kita. Kita juga memiliki benih keilahian. Hana tahun ni nebata, adung do bata. Sada Petrus sada ayat 20 makataon, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sudah dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus. Dulu benih kita itu sudah rusak. Yang berkembang adalah benih iblis, merusak, menghancurkan. Tetapi ketika Yesus datang, dia sudah menumbuhkan, menanam benih firman yang hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita berupaya, supaya kita semakin dewasa dan menyerupai Kristus. Rom 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan hari ini. Kita semakin lama, semakin tambah umur, semakin dewasa dan menyerupai Kristus, anak Allah. Firman Tuhanlah menjadi modal kekuatan bagi kita untuk mengembangkan diri kita. Kita upayakan di dalam iman. Hendaknya kita dewasa dalam jasmani dan rohani. Dewasa berarti tangguh, kokoh, setia, tidak mudah diumbang-ambingkan oleh ajaran sesat, oleh hawa nafsu dunia ini. Bahkan oleh virus corona juga, kita tidak boleh dikalahkan olehnya. Kita berupaya dengan kekuatan Tuhan untuk melawan virus itu dengan kasih dari Tuhan Allah kita. Serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa? Kerendahan hatinya. Tuhan mau menjadi manusia. Walaupun dia Allah, Maha besar, pencipta langit dan bumi, dia mau menjadi hamba, mati di kayu salib, dipukul, dicambuk, diludahi demi menyelamatkan kita. Berarti bukan dia tidak Allah, dia tetap Allah. Tetapi mau dia meninggalkan kealahannya, merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Demikian juga kita. Apapun atribut kita, apapun jabatan kita, kita harus mau meninggalkan itu demi kebaikan, demi kasih, demi kedamaian di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita merendahkan hati kita, bukan berarti kita tidak pejabat, bukan berarti kita tidak mempunyai pangkat. Tetapi kita mau merendahkan diri kita. Ketabahan, tabah dalam segala hal, kesabaran, kesetiaan. Itulah upaya kita untuk menyerupai Kristus sebagaimana dikatakan dalam Filipi 2. Dasar kita adalah benih yang sudah ditaburkan
yaitu firman yang hidup, yaitu Yesus. Itu adalah pemberian anugerah Tuhan yang sudah membenarkan kita. Kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya semata. Oleh karena itu, tetaplah kita rendah hati, menjauhkan kesombongan. Kesombongan itu adalah penghambat pertumbuhan iman kita. Orang yang sombong, imannya kerdil. Banyak di antara kita ini rajin ke gereja, luar biasa kesaksiannya, luar biasa aktivitasnya di gereja, mungkin juga pejabat rohani, tetapi sombong rohani. Merasa kudus, merasa besar, seolah-olah bagikan malaikat dan menganggap kecil orang lain. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita rendah hati, sebagaimana Petrus di dalam ayat 1 dia mengatakan, karunia yang kami terima, yang juga kamu terima. Artinya walaupun Petrus bertemu dengan Yesus Kristus langsung, tapi kasih karunia itu sama dengan kita yang tidak bertemu muka dengan Yesus, tetapi oleh karena iman. Itulah kerendahan hati Petrus, bahwa dia merasakan kita sama, dan dia tidak merasakan lebih tinggi dari kita. Yang kedua, kita harus ingatlah bahwa kita manusia ini adalah yang diselamatkan, yang dikasihani, yang diampuni, yang dibela, yang dibenarkan. Dalam bahasa aslinya Yunani dikatakan lakano. Dan minggu kita minggu Judika, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Di mana keadilan Tuhan itu? Yaitu kasih. Kalau keadilan dunia ini, orang berdosa mendapat upah kematian. Rom 6 ayat 23. Rom 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi Tuhan mengubah itu dengan keadilannya sendiri, yaitu kasih. Holong. Itulah Judika. Ipa pitur kita. Dibenarkan kita. Bukan karena kita benar. Sedo halani pitor kita. Lang. Tapi halani hidup nyuruh. Hanya karunia Tuhan. Gracia. Hidup nyuruh Tuhan asal. Itu perlu kita ingat. Itu perlu kita renungkan dalam hati kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita adalah orang yang dikasihani, yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus tahu, walaupun di dunia kita bukan anak dunia, tapi anak Tuhan. Anak Tuhan yang masih miliki Kristi, yang berjuang, yang terus berupaya, dan mau diajar, dan mau mendengar. Inilah anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan buta dan picik. Seperti disebut dalam ayat 9. Buta dan picik artinya tidak tahu. Lupa dia tentang anugerah Tuhan. Lupa dia yang dikasihani. Lupa yang diampuni dosa-dosanya. Dia tidak peduli, tidak tahu. Buta matanya juga melihat kehidupan kekal kelak, bahwa Tuhan juga ada di sana, mau menjudikakan kita, mau menyelamatkan kita, membela kita untuk masuk dalam kehidupan kekal, surga asonanganai. Dan yang keempat, anak Tuhan yang selalu melekat dan bersenyawa dengan Yesus, dengan firman Tuhan, pasti berbuah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah anak Tuhan yang terus melekat, bersenyawa
sehingga dia semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dia akan kuat, dia akan berbuah. Apa buah-buah itu? Yang pertama disebut dalam firman Tuhan hari ini adalah kebajikan. Bahasa Yunaninya arete, yaitu suatu keberanian bersaksi tentang imannya, menjadi suri teladan dimanapun dia berada. Dia tidak takut karena dia didorong oleh kasih Tuhan yang ada bersama dengan dia. Yang kedua, buah itu adalah pengetahuan. Orang yang dalam Kristus, pengetahuannya semakin pintar, semakin berhikmat dan bijaksana, walaupun dia tidak memiliki titel, gelar kesarjanaan. Dalam bahasa aslinya disebut gnosis. Sama seperti murid-murid, tidak tamat SD, tapi mereka bisa memiliki pengetahuan praktis, bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita. Terlebih dalam masa-masa kesulitan, sukar saat ini, yaitu virus corona. Kita mengetahui dan memilah-milah mana tindakan yang baik, mana tindakan yang tidak baik. Kita tidak sembrono keluar rumah karena kita tahu itu tidak baik. Dan itu menyelamatkan kita. Yang ketiga, buah-buahnya adalah penguasaan diri. Ekrateia. Dia sanggup mengontrol diri. Tidak diperbudak dunia. Tidak diperbudak harta. Tidak diperbudak oleh Facebook, internet, konsumerisme dan sebagainya. Dia tahu apa yang diperbuatnya. Dia yang menguasai dunia ini, menguasai hartanya, menguasai segala sesuatunya. Terlebih perkembangan di zaman sekarang ini. Penguasaan diri itu adalah buah-buah karena melekat dan senyawa dengan Kristus. Yang kelima adalah ketekunan, hupomone. Kemampuan untuk bertahan dalam masa-masa sulit sukar, namun tetap dia bergerak maju. Bukan diam, goyang-goyang kaki, tapi dia bertahan sambil bergerak maju sedikit demi sedikit, dan akhirnya menang. Karena dia bersama Kristus. Mari kita bertahan dalam masa-masa sukar ini. Tapi kita terus berupaya dalam Kristus. Bergerak maju dan menang. Sehingga virus corona akan berangkat dari kehidupan kita, dari Indonesia dan dari dunia ini. Sehingga kita bisa hidup kembali sebagaimana biasanya. Yang keenam, kesalehan. Eusebia, yaitu berupaya tetap hidup kudus. Dan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. 1 Korintus 10:31 mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kita tidak sanggup untuk saleh. Lang sanggup gabi halakna daulah. Tapi kita memiliki proses seperti anak rajawan itu. Terus menerus kita latih. Pasoma-soma madirimu marhadulah, kata Paulus. Maka Tuhan akan memampukan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita bisa kudus oleh karena Tuhan. Asal kita mau memberikan diri kita. Yang keenam, kasih persaudaraan, Philadelphia. Yaitu kasih ke dalam. Kepada keluarga, kepada sesama Kristen. Ini adalah kasih inklusif. Banyak orang, kalau di kantor senyum luar biasa, ramahnya luar biasa. Kalau kepada tetangga, wah luar biasa baiknya. Tapi kalau di rumah, kepada istri, kepada anak-anaknya,
dimarahi, gak ada senyum, membentak, disongkaki. Tapi Tuhan mengatakan, kita harus mengasihi lebih dahulu diri kita, keluarga kita. Itu makanya syukur kepada Tuhan. Walaupun masa-masa virus corona, kita mengambil positifnya, kita bisa bercengkerama di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa bersenda gurau dengan istri dan anak-anak. Baiklah kita melawan, menentang virus ini, tapi sekaligus juga kita melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kasih persaudaraan. Dan yang terakhir adalah kasih kepada sesama. Kasih persaudaraan itu ditingkatkan kepada kasih sesama manusia. Dan inilah kesaksian kita kepada tetangga, kawan di kantor, dan dimanapun berada. Kita harus mengasihi. Bukan hanya Kristen, tapi agama yang lain, kepercayaan yang lain, suku yang lain, kita kasih. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Dan itu merupakan kesaksian kita tentang kerajaan Allah. Bahwa Allah itu, kerajaan Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali, karena masa-masa kita adalah masa-masa kesukaran virus corona, firman Tuhan mengatakan, jangan buta dan picik kita. Ingatlah, buka matamu, bahwa Tuhan itu maha luar biasa. Bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan bangsa Israel. Bahwa Tuhan itu memberikan kasih-Nya yang paling maksimal. Anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan itu juga sudah menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan bagi kita tempat surga yang penuh bahagia. Di sana tidak ada virus-virus corona atau virus apapun. Yang ada adalah sukacita. Oleh karena itu mari kita berjuang terus dalam hidup kita. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tuhan pasti memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan yang terakhir sekali, saya akhiri firman Tuhan ini dengan upasa. Tubuh masih lanjuyang, itagil sengra megus. Aha pelang nahur, anggo marhosoman Tuhan Yesus. Horus mbata garuban, salam martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Domai pada sam hatamu. Bani minggu judika, Tuhan sudah memberikan keadilan bagi kami. Domai papitroham hanami Tuhan. Halak nagiduk. Orang yang jahat, orang yang berdosa telah Engkau ampuni dan Engkau benarkan. Kami sekarang sedang berada di dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan berjalan menuju kehidupan kekal. Itu artinya Tuhan, bahwa kami memiliki keselamatan. Ada benih-benih kekuatan, ada benih-benih sukacita, ada benih-benih kemenangan bagi kami. Karena kami akan berproses menyerupai anakmu Yesus Kristus yang telah menang dan duduk di sebelah kanan Engkau. Maka kami juga akan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan itulah dasar kami untuk menghadapi tantangan masalah kesukaran dalam hidup kami, terlebih virus corona. Kami yakin apapun tidak akan bisa menyentuh kami jika kami tetap setia, berupaya, berusaha tetap di dalam kebenaran yang Engkau berikan. Kasih karunia-Mu bersama kami Tuhan. Anugerah-Mu bersama kami. Roh Kudus-Mu tetap membimbing bersama-sama dengan kami dalam menghadapi segala tantangan hidup kami. Khususnya kami bangsa Indonesia menghadapi virus corona. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sedang berproses menuju keselamatan, menuju damai sejahtera,
virus corona akan menghilang dari kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup sebagaimana biasanya, bekerja, mencari nafkah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan berkarya. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Semuanya mungkin. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami, bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.